Kalau semua remaja menghadapi bahaya ini, kenapa anak perempuan yang paling parah dampaknya? Jawabannya ternyata bukan pada kita semua kayaknya ngerasain ya, ada sesuatu yang berbeda dengan anak-anak kita, generasi sekarang. Seolah-olah ada tantangan gak kelihatan yang lagi mereka hadapi. Nah, ini tuh kayak teka-teki yang harus kita pecahkan bareng-bareng. Terutama soal kesehatan mental mereka di zaman serba digital ini. Yuk kita coba bedah sama-sama. Coba deh, lihat angka ini. Ini bukan angka main-main loh. Data terbaru di Indonesia menunjukkan 1 dari 3 remaja kita itu punya masalah kesehatan mental. Coba bayangin, di setiap kelas, di lingkungan main mereka, ada anak-anak yang lagi berjuang sendirian dalam diam. Ini bukan cuma statistik, ini beneran panggilan darurat buat kita. Tapi, di tengah krisis ini, ada satu pertanyaan yang lebih spesifik dan bikin penasaran. Kenapa ya? Kok kelihatannya anak-anak perempuan kita yang paling berat menanggung bebannya? Nah, ini dia inti dari penelusuran kita kali ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, generasi dalam krisis. Biar kita sama-sama lihat seberapa besar sih skala masalahnya. Ini bukan cuma soal perasaan sesaat atau tren loh. Ini data beneran yang menunjukkan betapa gawatnya tekanan yang dihadapi generasi ini. Nah, data dari Indonesia ini nunjukin detail yang penting banget. 28% remaja perempuan ngelaporin cemas berlebihan. Sementara remaja laki-laki di angka 25%. Kelihatannya bedanya tipis ya, cuma 3%. Tapi jangan salah, ini adalah petunjuk awal dari pola yang lebih besar. Anak perempuan memang lebih rentan. Dan ternyata ini bukan cuma terjadi di Indonesia loh. Kalau kita lihat ke Amerika Serikat, gambaran yang muncul, wah jauh lebih bikin khawatir. Kasus menyakiti diri sendiri di kalangan remaja perempuan itu meroket sampai 188% dalam 10 tahun terakhir. Ini jelas banget nunjukin kita lagi berhadapan sama krisis global. Terus, apa dong biang keladinya? Apa titik baliknya? Nah, banyak ahli nunjuk ke satu momen krusial yang mengubah segalanya. Era ponsel pintar. Tepatnya saat benda ini masuk ke genggaman anak-anak kita. Coba perhatikan garis waktu ini deh. Sebelum tahun 2010, masa kecil itu identik sama main di luar, lari-larian, main petak umpat. Terus, sekitar tahun 2012, boom, ponsel pintar meledak di mana-mana. Lebih dari separuh populasi punya. Dan lihat apa yang terjadi setelah itu? Grafik angka kecemasan dan depresi remaja langsung nanjak tajam. Ini kebetulan? Kayaknya sih enggak. Nah, inilah perubahan paling dasarnya. Cara anak-anak kita berinteraksi sama dunia, sama temen-temennya, itu bergeser total. Dari yang tadinya di lapangan rumput, sekarang pindah ke layar ponsel. Ini bukan cuma soal ganti kebiasaan ya, ini jauh lebih dalam dari itu. Ini soal gimana masa kecil itu sendiri seolah-olah dipasang ulang atau di-rewire. Seorang psikolog sosial, Jonathan Haidt, menjelaskan kalau teknologi ini secara fundamental mengubah kabel-kabel di dalam otak anak-anak kita. Konsep utamanya itu disebut The Great Rewiring of Childhood. Gampangnya gini, interaksi digital yang nggak ada hentinya itu secara harfiah menata ulang koneksi saraf di otak anak. Otak yang seharusnya ditempa sama interaksi tatap muka, main bareng, dan menjelajahi dunia nyata, sekarang malah dibentuk sama layar. Haidt mengidentifikasi ada 4 bahaya utama. Yang pertama, kekurangan gizi sosial. Anak-anak jadi kehilangan ribuan jam buat latihan baca ekspresi wajah, nada suara, dan bahasa tubuh. Kemampuan krusial yang, ya jujur aja, cuma bisa diasah lewat ketemu langsung kan? Bahaya kedua, kurang tidur. Ini udah nggak aneh lagi ya, cahaya biru dari layar dan notifikasi yang datang terus-terusan, itu bikin jam biologis mereka kacau. Akibatnya serius banget. Ada studi yang nunjukin risiko depresi bisa melonjak sampai 38% hanya karena tidur kurang dari 7 jam semalam. Ketiga, perhatian mereka jadi pecah-pecah. Otak mereka itu dilatih buat loncat dari satu hal ke hal lain dalam hitungan detik. Ini bikin kemampuan buat mikir mendalam dan fokus sama satu tugas, misalnya kayak baca buku atau mecahin soal, jadi makin susah. Dan yang terakhir, dan mungkin ini yang paling bahaya, adalah kecanduan. Ponsel dan media sosial itu memang sengaja dirancang buat memicu hormon dopamin di otak kita. Setiap like, setiap komentar, setiap notifikasi itu kayak suntikan kecil kebahagiaan yang akhirnya malah menciptakan lingkaran setan adiksi. Nah, ini semua membawa kita balik lagi ke pertanyaan inti tadi. Kalau semua remaja menghadapi bahaya ini, kenapa anak perempuan yang paling parah dampaknya?
Jawabannya ternyata bukan pada apakah mereka pakai teknologi, tapi bagaimana mereka menggunakannya. Perbedaannya tuh mendasar banget. Dunia online anak laki-laki seringkali cuma perpanjangan dari arena main mereka, isinya aksi, kompetisi di dalam game. Sebaliknya, buat anak perempuan, dunia online itu panggung sosial yang gak ada habisnya. Panggung di mana mereka terus-menerus membandingkan diri, sibuk membangun citra, dan haus akan validasi. Kutipan ini kayaknya ngerangkum semuanya dengan pas banget. Bagi anak perempuan, platform seperti Instagram itu memperkuat tekanan sosial soal citra tubuh, kesempurnaan, dan popularitas ke level yang udah nggak wajar lagi. Persis kayak steroid buat otot. Oke, setelah kita paham segawat apa masalahnya, pertanyaan paling pentingnya sekarang, solusinya apa dong? Nah, kabar baiknya, para ahli nggak cuma nunjukin masalahnya. Mereka juga nawarin langkah-langkah nyata buat kita merebut kembali masa kecil anak-anak kita. Jadi, para ahli menyarankan 4 langkah kolektif. Pertama, perbanyak main bebas di luar. Kedua, tunda kasih ponsel pintar sampai minimal umur 14 tahun. Ketiga, tunda juga bikin akun media sosial sampai mereka siap pas SMA nanti. Dan yang paling penting, nomor 4, kita sebagai keluarga harus sadar dan sengaja menciptakan waktu dan ruang yang bebas dari teknologi. Dan penting banget buat dicatat, tujuannya itu bukan buat membungkus anak-anak kita dalam gelembung pelindung. Mereka nggak butuh dunia yang steril tanpa risiko sama sekali. Justru mereka butuh kesempatan buat menghadapi tantangan yang sesuai umurnya, jatuh, dan belajar buat bangkit lagi. Itulah cara membangun ketangguhan yang sejati. Pada akhirnya, penawar dari semua ini sebenarnya sederhana tapi sangat kuat. Seperti yang diringkas oleh seorang dokter di Amerika, Dr. Vivek Murthy. Koneksi adalah obatnya. Bukan koneksi Wi-Fi ya, tapi koneksi tulus dan nyapa antara manusia. Maka, kita akhiri penelusuran ini dengan sebuah pertanyaan besar buat kita semua. Kita ini lagi ada di persimpangan jalan. Pertanyaannya bukan lagi apakah ada masalah, tapi bagaimana kita bersama-sama akan membangun generasi yang tangguh dan bukan malah membiarkan mereka jadi generasi cemas. Pilihan ada di tangan kita dan tindakannya harus dimulai hari ini.